warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji PPG dalam jabatan Badua tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Sabilul Mutakin, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Badua LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, Jumat tanggal 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan mengambil materi pokok periode dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dengan subtema strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesehatan kalian ya, agar senantiasa bisa melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah dan tetap semangat dalam belajar. Oke, untuk menyemangati kita pagi hari ini memulai kegiatan pembelajaran, mari kita melakukan ice breaking dengan bernyanyi bersama, yaitu menyanyikan lagu nasionalisme agar rasa nasionalisme kita semakin bertambah setiap hari. Baik anak-anak, silakan berdiri. Mempelajari materi tentang apa ya? Agama dan kepercayaan masyarakat lokal serta kondisi sosial masyarakat. Nah, coba mau tanya Ibu, apakah kalian masih ingat tentang materi yang lalu sudah Ibu sampaikan? Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang agama dan kepercayaan masyarakat lokal sebelum Islam. Coba sebutkan apa saja agama atau kepercayaan masyarakat lokal. Agama tauhid, menyembah berhala, apa lagi? Percaya kepada matahari, bulan, bintang, apa lagi? Ya. Alhamdulillah kami sekalian masih ingat semua ya. Kemudian kita juga minggu lalu sudah mempelajari tentang keadaan sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Kira-kira bagaimana ya keadaan masyarakat Arab dalam kehidupan sosialnya? Oh ya, mereka itu mengutamakan penyair itu mempunyai kedudukan dan martabat yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak pandai. Alhamdulillah ya, kalian sudah punya materi yang lalu sudah sampaikan. Nah, kali ini pembahasan kita tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dalam materi tadi? Oke, silakan perhatikan ke depan ya. Ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu setelah proses pembelajaran kalian diharapkan dapat menjelaskan apa metode atau cara dakwah Nabi dalam berdakwah. Kemudian yang kedua, menyebutkan dalil atau Quran surah apa tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah. Dan yang ketiga, kalian juga diharapkan nanti dapat menyebutkan apa faktor atau alasan orang-orang Mekah itu menolak. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian baca terlebih dahulu buku paket pada halaman 15 tentang materi strategi dakwah Nabi Muhammad. Ya, silakan
silakan perhatikan tampilan pada layar ya. Setelah kalian membaca buku paket kalian, kira-kira apakah ada gambaran kira-kira ini tentang apa? Ya, tentang dakwah Nabi secara sembunyi. Kira-kira apa cara dakwah Nabi dalam berdakwah? Satu, secara sembunyi-sembunyi, kemudian yang kedua secara terbuka. Nah, anak-anak, kegiatan kita hari ini adalah diskusi dalam kelompok. Ya, Ibu akan membagi kelompok kalian masing-masing itu beranggotakan 5 orang ya, untuk menyelesaikan lembar kerja sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan di depan tadi. Oke, ini akan Ibu bagikan. Nanti bagi yang mendapatkan pin merah itu berarti satu kelompok dengan yang merah, kemudian biru dengan yang biru, dan yang kuning dengan yang kuning. Paham? Paham, Bu. Bagikan ke belakang ya. Oke, itu sudah membagikan kelompok kalian masing-masing. Silakan buka pinnya masing-masing. Lihat warna yang tertera pada pin itu akan menunjukkan kelompok kalian masing-masing. Oke, silakan tunjukkan ke Ibu. Ya. Oke. Yang merah dengan kelompok merah, yang kuning berarti satu kelompok dengan yang warna kuning, dan yang biru dengan yang biru. Oke, silakan bikin kelompoknya masing-masing bergabung dengan warna yang sesuai dengan biru. Silakan anak-anak. Ya anak-anak, kalian sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik ya. Hari ini jadi tadi kita akan melakukan pembelajaran dengan sistem diskusi kelompok. Nah, setiap kelompok itu mempunyai tugas untuk menyelesaikan lembar kerja sesuai dengan instruksi pada lembar kerja yang akan dibagikan. Baik, silakan dari masing-masing kelompok untuk mengambil lembar kerja ke depannya. Kelompok 1, silakan. Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Kelompok sudah, kalian sudah mendapatkan lembar kerjanya masing-masing? Silakan nanti dipilih siapa yang mempresentasikan, kemudian siapa yang menulis, dan siapa yang akan melakukan kunjungan. Karena diskusi ini nanti kita akhiri dengan mempresentasikan hasil kerja kalian kepada kelompok lain. Jadi kelompok lain nanti akan berkunjung kepada kelompok yang lainnya, dan kelompok yang dikunjungi wajib mempresentasikan hasil diskusinya. Paham ya? Paham. Satu lagi, nanti bukti bahwa kalian telah melakukan kunjungan ke kelompok lain, yaitu dengan meninggalkan pin. Pin kalian dari kelompok masing-masing. Warna merah telah berkunjung ke kelompok yang warna kuning, wajib meninggalkan pin merahnya. Sebaliknya juga begitu. Paham ya? Paham. Ya anak-anak, kalian sudah mendapatkan lembar kerja masing-masing setiap kelompoknya. Nah, untuk menyelesaikan lembar kerja tersebut, Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang materi yang hari ini kita belajar. Silakan perhatikan juga. Setelah diangkat menjadi Rasul Nabi Muhammad, ini selang beberapa waktu menerima wahyu yang kedua, yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, di mana surah ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memulai
dengan dakwah Syria. Hal ini dilakukan Nabi karena menjaga keselamatan kaum muslimin dari orang-orang kafir Quraisy. Dakwah Syria ini dilakukan Nabi selama 3 tahun, di mana sahabat, kerabat, dan keluarga terdekatnya lah yang di awal memeluk Islam. Kemudian Nabi mulai berani melaksanakan dakwah secara terbuka atau disebut dengan dakwah jahar setelah turunnya Quran surah Al-Hijr ayat 90. Rasulullah pertama kali melaksanakan dakwah secara terbuka yaitu di Bukit Safa. Kemudian setelah dakwah Nabi dilaksanakan secara terbuka, masyarakat kafir Quraisy ini masih banyak yang menolak ajaran Nabi. Nah, apa alasan mereka menolak ajaran Nabi Muhammad? Di antaranya ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu satu, takut kehilangan kekuasaan. Kemudian yang kedua, hilangnya status sosial. Dan yang ketiga, hilangnya perdagangan. Oke, demikian tadi penjelasan singkat Ibu. Semoga ini membantu kalian menyelesaikan lembar kerja kalian. Baik anak-anak, silakan kalian memulai mengerjakan lembar kerja kalian. Satu, utamakan sikap tasamuh atau saling menghargai pendapat teman. Yang kedua, bermusyawarah. Itu yang pertama, kalian harus mengedepankan saling menghargai dan menghormati. Oke, Ibu tidak hanya menilai dari sudut pandang kalian bekerja secara aktif di kelompok, tetapi juga sikap kalian. Oke, silakan dimulai. Sudah? Oke ya, sudah. Oke. Silakan kalian meletakkan hasil diskusi atau lembar kerja kalian di tempat tertentu atau seperti mading,
posisinya ya, agar memudahkan teman kalian melakukan kunjungan kepada kalian. Oke, silakan dimulai ya. Nah, anak-anak, kalian sudah menempelkan hasil diskusi yang siap kalian presentasikan ya. Oke, sudah ditunjuk siapa yang akan melakukan presentasi dan siapa yang berkunjung? Sudah. Oke, silakan kalian memulai kunjungan dan siapkan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, silakan kelompok yang lain juga. Ya, ya, sudah. Halo kawan-kawan, kami dari yang menjadi kelompok satu untuk mendengarkan presentasi kalian. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan bagaimana metode atau cara dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Di awal dakwahnya, Rasulullah SAW melakukan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi atau dakwah siriyah. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Dakwah ini dilakukan Rasulullah dengan tujuan untuk menjaga keselamatan umat Islam dari kejaran orang-orang kafir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan? Presentasi kalian sudah jelas. Pasti hasil presentasinya ini di bawah kami. Dekat belakang. Halo teman-teman, kami dari kelompok satu ingin menjelaskan presentasi dari kalian. Setelah turunnya ayat ini, ya presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, presentasi kalian cukup jelas. Terima kasih karena telah membolehkan kami berkunjung ke presentasi kalian. Sebagai tanda kami berkunjung ke tempat kalian, ke kelompok kalian, kami akan menegakkan pin. Baik, kami dari kelompok 3 mendapat pembantu juga untuk menentukan faktor yang menyebabkan orang Mekah menolak ajaran Nabi Muhammad. Adapun kenapa mereka menolak ajaran Nabi Muhammad sebagai berikut. Yang pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan. Mereka beranggapan bahwa apabila mereka beriman, kami dari kelompok 3 mendapat pembantu juga untuk menunjukkan faktor yang menyebabkan orang Mekah menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Adapun alasan mereka menolak
pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan. Mereka beranggapan bahwa apabila mereka menerima ajaran Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan kehilangan kekuasaan dan harus tunduk pada keturunan Bani Muthalib, terutama mereka para pembesar dan bangsawan Quraisy. Kedua, hilangnya status. Mereka tidak terima dengan konsep persamaan derajat yang diberikan dalam ajaran Islam, di mana menempatkan kedudukan mereka setara dengan orang miskin yang para dunia. Bagi mereka atas kedudukan yang sama di hadapan Tuhan ini hal yang sangat keliru dan mengusik mereka sebagai bangsa yang terbiasa hidup dengan kehasutan atau menemukan Ketiga, hilangnya perdagangan paten. Mereka berasumsi jika mengikuti ajaran Islam, maka mereka akan kehilangan mata pencariannya. Pertama, mereka sebagai pembuat dan penjual patung berhala. Baik, ada yang ditanyakan? Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Jangan lupa untuk meninggalkan pin bahwa bukti kalian tidak berkunjung kepada kelompok kami. Ya anak-anak, luar biasa kalian sudah melakukan presentasi dan sudah mengunjungi kelompok lainnya. Nah, bukti bahwa kalian sudah dikunjungi dan sudah melakukan presentasi, berarti setiap lembar kerja kalian punya 3 pin. Silakan dikumpulkan lembar kerjanya ke ibu ya, nomor 1, 2, dan 3. Oke. Oke, silakan kalian kembali ke tempat masing-masing dan silakan posisikan tempat meja kursinya seperti posisi semula. Silakan anak-anak. Sudah siap kalian ya? Nyalakan HP-nya dalam keadaan siap menerima link. Oke, bismillah ya. Link yang dikirimkan silakan kerjakan. Sudah terkirim anak-anak? Silakan mulai dikerjakan. Ya anak-anak, terima kasih banyak hari ini kalian sudah melaksanakan pembelajaran dengan luar biasa. Kalian juga sudah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Selalu tanamkan sikap saling menghargai dan menghormati sesama teman, terutama dalam hal berpendapat. Ketika tadi, contohnya kalian dalam diskusi kelompok. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, berkah buat kita semua dan bermanfaat untuk kita khususnya dan umumnya orang lain. Silakan kita akhiri dengan pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Doa mulai.
lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi